Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haifa Delina dengan nomor NPM 2021 1450984. Saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar adalah Bapak Anco. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial. Di sini ada hakikat manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata Latin yaitu individuum, yang artinya tak terbagi, dan dalam bahasa Inggris yaitu divided, yang artinya sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi pengertian individu ini adalah tidak terbagi dan satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk individu maksudnya adalah setiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia punya potensi kepribadian serta pola tingkah laku umum. Kepribadian merupakan karakteristik yang khas dari seseorang. Manusia secara khusus berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Manusia juga memiliki kebutuhan untuk hidupnya. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Contohnya yaitu kebutuhan rasa aman pada daya yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam, aman dari perundungan, dan sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini contohnya yaitu kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan. Contoh dari kebutuhan ini adalah dihargai kemampuannya, jabatannya, kedudukannya, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya yaitu pemenuhan potensi diri mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Selanjutnya adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu, manusia juga diberikan akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan. Dalam masalah ini, hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Artinya manusia nggak akan bisa hidup kalau misalkan dari kita sebagai manusia nggak ada interaksi kepada manusia lainnya atau orang lain. Jadi kita hidup tuh ketergantungan sama orang-orang di sekitar kita. Beberapa alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Norma yang dimaksud adalah norma agama, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi kita manusia hidup penuh dengan aturan dan norma-norma yang harus ditaati. Kayak misalkan di sekolah ada aturan, di rumah pun ada aturan, di luar rumah pun ada aturan. Yang kedua ada perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Artinya perilaku atau sikap kita sebagai manusia itu juga dinilai sama orang-orang di sekitar kita. Entah perilaku kita yang baik atau yang buruk itu juga dinilai sama orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita juga perlu interaksi, ngobrol-ngobrol sama orang-orang, ya kan, sama teman kita, sama kerabat kita. Juga perlu adanya hubungan baik juga kan.
Yang keempat, berkembangnya potensi manusia jika hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Jadi kita akan berkembang, potensi kita sebagai manusia itu akan berkembang kalau misalkan kita hidup di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah manusia lainnya. Selanjutnya ada contoh manusia sebagai makhluk sosial. Yang di sini ada 3, yaitu melakukan gotong royong, menerima perbedaan, menjaga hubungan baik. Itu ada gambar masyarakat sedang bergotong royong atau kerja bakti. Dan ada orang-orang yang berbeda, ada agama Islam, Kristen, Buddha, menjaga hubungan baik. Contohnya kayak misalkan sikap kita terhadap orang lain itu ramah atau enggak, ya kan, saling tegur sapa biar hubungan kita dengan orang lain itu sama-sama baik. Kayak misalkan sedekah juga termasuk kan, karena kan kita melakukan hal kebaikan dengan orang lain juga. Selanjutnya, peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Keberadaan manusia adalah sebagai makhluk individu dan sosial. Dalam artian, manusia senantiasa tergantung dan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Baik itu interaksi antar individu manusia, interaksi antar kelompok, kehidupan sosial manusia dengan lingkungan hidup, alam sekitarnya, dan berbagai hal yang timbul akibat aktivitas manusia. Secara sosial, manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial yang mempunyai kesempatan sama di berbagai hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Artinya, setiap individu manusia memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, kewajiban manusia sebagai makhluk sosial itu ada 3, yaitu dapat dihargai orang lain atau kita sebagai manusia saling menghargai. Yang kedua ada saling tolong menolong dengan sesama. Yang ketiga, mampu menciptakan suasana damai dan sejahtera di tempat tinggal. Jadi kita nggak boleh musuh-musuhan sama tetangga sendiri, kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga atau siapapun. Jadi kesimpulan di sini adalah manusia memiliki 2 peranan yang harus dilakoni dalam kehidupannya, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Sebagai seorang individu, manusia memiliki sifat egois, ambisius, dan tidak pernah puas. Jadi kita manusia itu merasa kayak kurang puas aja gitu, ngerasanya kayak nggak puas terus. Yang kedua ada manusia sebagai makhluk sosial. Dalam peranannya sebagai makhluk sosial, mereka dituntut untuk bisa berbagi dan saling tolong menolong. Jadi kita manusia sebagai makhluk sosial, kita harus saling berbagi, bisa tolong menolong kepada orang lain, kepada siapapun. Kalau misalkan ada orang yang membutuhkan kita bisa bantu, ya kita bantu aja. Kalau misalkan ada orang yang jahat sama kita juga, kita gak perlulah jahat sama dia juga, kita balas sama kebaikan. Jadi kita punya hubungan baik dengan siapapun itu, dengan tetangga, dengan teman. Kita juga nggak boleh saling kesel, saling benci, itu nggak boleh. Saling tolong menolong aja, saling bantu. Kalau misalkan ada masalah atau apapun, kalau misalkan kita bisa bantu, kita bantu aja. Baik, terima kasih. Cukup sampai sini saya menjelaskannya. Bila ada kekurangan